Dalam metode penelitian ini yang dilakukan adalah metode rancangan acak lengkap atau RAL. Dengan 9 biji kacang hijau akan diberi 3 media tanam non tanah yang berbeda, yaitu kapas, sekam, dan serabut kelapa. Setelah dilakukan pengacakan, diperoleh pengulangan untuk masing-masing perlakuan adalah 3 biji. Faktor lain seperti kadar air, wadah, jenis air, cahaya, dan suhu telah diatur sedemikian rupa menjadi homogen. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari hasil percobaan media tanam non-tanah yang berbeda terhadap biji kacang hijau. Percobaan dilakukan selama 5 hari dimulai tanggal 11 Oktober 2022 sampai 16 Oktober 2022 yang berlokasi di rumah penulis. Adapun parameter yang diamati adalah tinggi kecambah kacang hijau yang diukur menggunakan penggaris. Pun alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah alat, 3 buah wadah plastik atau cup, terus 1 buah penggaris, dan spidol. Selanjutnya bahan, 9 butir biji kacang hijau, air mineral, kapas secukupnya, sekam secukupnya, dan serabut kelapa secukupnya. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel respon tinggi kecambah tanaman kacang hijau, variabel bebas media tanam non tanah, kapas, sekam, dan serabut kelapa, terus variabel kontrol lama perendaman, kadar air, ukuran media tanam, jenis air, dan intensitas cahaya, suhu. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan selama percobaan ini adalah yang pertama adalah menyediakan alat dan bahan yang diperlukan. Terus merendam beberapa biji kacang hijau ke dalam air mineral selama kurang lebih 4 jam. Lalu dipilih kacang hijau yang tidak mengambang sebanyak 9 biji. Siapkan wadah tanam dengan memasukkan media tanam non tanah ke dalam cup, kapas, sekam, dan serabut kelapa. Disusun memenuhi bagian alas wadah. Setiap cup diisi air mineral dengan kadar yang sama. Selanjutnya, biji kacang hijau yang telah dipilih diberi kode 1-9. Kemudian dilakukan pengundian manual untuk menentukan biji mana yang akan mendapat perlakuan apa. Setelah itu semua biji diundi, masukkan biji-biji tersebut ke dalam wadah tanam yang telah disediakan tadi sesuai dengan hasil undiannya. Simpan ketika wadah tanam di tempat yang gelap dan tidak terjangkau cahaya matahari. Lakukan penyiraman setiap 1 kali sehari, yaitu pada pagi hari, dan amati pertumbuhannya. Catatan hasil penelitian pada hari kelima dan masukkan ke dalam tabel penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang kami lakukan selama 5 hari. Dari percobaan rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan 3 pengulangan, kami memperoleh data sebagai berikut, di mana data yang kami peroleh memuat informasi tentang tinggi kecambah selama 5 hari dan media tanam yang digunakan, yaitu kapas, sekam, dan serabut kelapa. Setelah itu kita masuk ke statistik uji, di mana hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan tinggi tanaman dari masing-masing media tanam. H1-nya terdapat perbedaan tinggi tanaman dari masing-masing media tanam dengan taraf uji yaitu alfa sama dengan 0,05. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah percobaan tentang pengaruh media tanam non-tanah terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau menggunakan rancangan acak lengkap di atas menghasilkan kesimpulan bahwa media tanam non-tanah yang berbeda berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Dalam hal ini diukur adalah tinggi kecambah. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan media tanam yang berbeda pasti selalu memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap suatu perkecambahan. Saran yang dapat kami berikan kepada pembaca yaitu berdasarkan apa yang telah dialami selama percobaan ini, saran dari kami untuk kedepannya adalah lebih baik dilakukan penelitian lebih detail mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam media tanam
perlu dilakukan penelitian kembali untuk mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan perkecambahan kacang hijau.